Tuhannya dimakan sama Umar. Tuhan dipangan, bayangkan. Sejahat apapun dia, bahkan kalau punya background yang sangat gelap, sebanyak apapun, kalau mereka mau bertobat akan diampuni. Ingat nggak kisahnya tukang sihirnya siapa? Firaun. Banyak atau tidak yang mereka sadar? Banyak banget. Begitu mereka melihat mukjizatnya sinten? Nabi Musa alaihi salam. Mereka pada sujud tobat dan tobatnya diampuni, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah para tukang sihir, manusia-manusia yang bergelimang dengan kesyirikan. Bukan hanya mereka jahat ya, berbuat syirik, tapi juga jahat berbuat buruk kepada masyarakat. Kalau mereka bertaubat kepada Allah, akan diterima taubatnya. Sebanyak apapun orang yang minta taubat. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Sebesar apapun dosa yang dilakukan. Walaupun dosa itu dosa syirik, Ustaz. Iya? Iya atau tidak? Iya. Walaupun dosa itu dosa syirik atau dosa itu dosa kekufuran, kalau seandainya pelakunya mau bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menerima taubatnya. Niku dalile napa Ustaz? Al-Qur'an surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Ayat 53. Surat apa? Az-Zumar ayat pinten? 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku yang sudah melampaui batas, dosanya sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar, sudah terlalu numpuk. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah lanjutkan firman-Nya, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya. Jami'an niku artinya apa? Semuanya. Berarti nek semuanya syirik masuk atau tidak? Masuk ke situ. Syirik pun akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, mbok dewek sering krungu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ini kan Al-Qur'an juga, Ustaz. Iya betul Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 48. Ya. Juga surat An-Nisa ayat 116. Lah terus bagaimana cara mengkombinasikan, memadukan antara dua ayat tersebut, Ustaz? Kata para ulama kita, para pakar tafsir, Imam Tabari, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, dan para ulama tafsir lainnya, mereka mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sebelum meninggalnya enggak sempat apa? Tobat. Itu ancaman keras bagi mereka yang berbuat syirik. Hati-hati loh, kalau sampai kalian enggak sempat tobat, enggak akan diampuni. Tapi kalau sempat tobat berbuat
Jadi diampunilah. Contohnya sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berbuat syirik enggak? Bukan hanya berbuat syirik, Tuhannya dimakan sama Umar. Tuhan dipangan, bayangkan. Ketika beliau bikin patung dari apa? Dari adonan roti. Nah, mereka kan kreatif ya. Yang punya kayu bikinnya patungnya pakai kayu, yang punya besi bikinnya pakai besi, yang punya kayu, besi, batu bikinnya pakai batu. Nah, Umar saya tuh punyanya apa? Gandum. Ya, bikin adonan kayak lempung dia. Ya, kayak tanah liat gitu dibikin. Sembah. Masuk kentongan beras. Ya bukan beras, Ting. Ya, kehabisan makanan. Akhirnya nuwun sewu ya, aku kencot banget lah. Bayangkan Tuhannya dimakan, bayangkan. Itu dulu sebelum nama masuk Islam. Begitu tobat diterima sama Allah. Bukan hanya diterima, jemaah, dijamin masuk surga. Berarti kan dosa syirik bisa diampuni. Yang penting apa wow? Tobat. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Sesering apapun dosa itu terulang. Sesering apapun dosa itu terulang, asal hamba ini mau bertobat minta ampun kepada Allah, akan diterima. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aznaba 'abdi dzamba." Ada hambaku yang melakukan perbuatan dosa. Faqala, kemudian dia berkata, "Allahumma ighfirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar hambanya minta ampun? Aznaba abdi dzamba. Hambaku baru melakukan perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Dia sadar bahwa dia masih punya Tuhan yang mau mengampuni dosanya, dan kalau dia tidak tobat maka akan dihukum oleh Tuhan. Diampuni dosanya. Allah lanjutkan firman-Nya, hambaku melakukan dosa lagi, mengulangi dosa lagi, kemudian dia minta ampun lagi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban tadi, mengulangi lagi dosa. Disebutkan dalam hadis ini kalau enggak 3 kali, 4 kali. Setelah terulang, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kamu ulang-ulang tobatmu ini. Sekalipun engkau melakukan dosa, tobat, dosa, tobat, maka aku akan ampuni. Sesering apapun dosa yang kita kerjakan, yang penting langsung apa? Tobat. Hadis ini memotivasi kita untuk banyak maksiat atau banyak tobat? Yo, jangan kemudian memahami, oh kita disuruh banyak apa? Maksiat. Bukan, kita ini disuruh banyak apa? Tobat. Kenapa? Karena kita itu lagi balapan cepet-cepetan sama sinten? Malaikat pencabut nyawa. Makanya di dalam hadis ini
Diisyaratkan bahwa orang tersebut dosa langsung tobat. Dosa langsung tobat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'mal ma syi'ta. Lakukan sekehendakmu. Maksudnya yang penting kamu segera tobat, segera tobat, segera tobat. Supaya aktivitas terakhir dia sebelum dicabut nyawanya adalah tobat. Bukan apa? Bukan maksiat. Dan ini memberikan pelajaran berharga kepada kita. Apa itu? Jangan menunda taubat.